Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Suci Renita dengan nomor induk mahasiswa 22010200017 dari jurusan Teknik Informatika. Kali ini saya akan membahas tentang pengantar teknologi informasi, yaitu IoT, Big Data, AI, dan Machine Learning. Yang pertama adalah IoT atau Internet of Things. Konsep di mana berbagai perangkat bersensor saling terhubung melalui internet untuk mengumpulkan dan mentransfer data. Kegiatan tersebut dilakukan tanpa bantuan komputer dan manusia. Proses transfer data dalam IoT dilakukan dengan berbagai macam teknologi, misalnya seperti sensor, QR code, hingga radio frequency identification atau RFID yang ada di sebuah perangkat. Sederhananya, IoT bekerja dengan memanfaatkan instruksi pemrograman dan setiap perintahnya bisa menghasilkan interaksi ke sesama perangkat terhubung secara otomatis, tanpa adanya intervensi pengguna, bahkan dalam jarak jauh sekalipun. Penerapan IoT dalam berbagai sektor. Yang pertama, sektor kesehatan. Jaringan perangkat terhubung yang mengumpulkan, merekam, dan menganalisis data pasien dapat membantu diagnosis pasien dan bahkan dapat mencegah penyakit. Yang kedua, keuangan. Pengaruh teknologi IoT menjangkau hampir semua aspek industri keuangan, dari pemrosesan pembayaran, layanan pelanggan, tetapi area yang paling menguntungkan adalah keamanan transaksi pembayaran. Yang ketiga adalah maritim. Setiap kapal pelabuhan dan stakeholder terkait terkoneksi ke dalam Automatic Identification System atau AIS. Setiap aktivitas tercatat dalam Big Data, sehingga permasalahan transportasi laut seperti kecelakaan dan inefisiensi dapat diminimalkan. Yang keempat adalah transportasi. Salah satu aplikasi dari IoT pada kendaraan pribadi adalah Autonomous Car atau yang sering disebut sebagai mobil tanpa pengendara. Mobil tersebut dapat mengendalikan lingkungan sekitarnya dan berjalan tanpa dikendalikan oleh manusia. Perusahaan seperti Google, Tesla, BMW, dan Mercedes berlomba-lomba menjadi pencipta dalam hal tersebut. Yang kelima adalah pendidikan. Para siswa sudah beralih dari buku kertas ke e-book. Dengan sistem IoT, maka akan membantu mendeteksi keberadaan siswa di dalam kelas, meniadakan kebutuhan untuk mengambil absensi secara manual, sehingga lebih menghemat waktu. Yang keenam adalah pertanian, yaitu banyak pada penerapan IoT pada mapping cuaca dan kondisi tanah. Yang kedua, Artificial Intelligence atau AI. Artificial Intelligence adalah simulasi proses kecerdasan manusia oleh mesin yang diprogram untuk berpikir seperti manusia dan meniru tindakan mereka. AI bekerja dengan menggabungkan sejumlah besar data dengan cepat, pengolahan berulang, dan algoritma cerdas, memungkinkan perangkat lunak untuk belajar secara otomatis dari pola atau sistem dalam data. Penerapan dalam berbagai sektor. Yang pertama, kesehatan. Mempercepat pengembangan obat baru, meningkatkan efisiensi pelayanan rumah sakit, mendukung proses operasi, mengelola data medis, meningkatkan akurasi diagnosa penyakit. Yang kedua, di bidang keuangan. Menemukan konsumen, insight deteksi penipuan, merespon pertanyaan otomatis, menentukan potensi jual beli saham. Yang ketiga adalah maritim. Penerapan navigation dalam kemaritiman diharapkan dapat meningkatkan keselamatan pelayaran, seperti human error, cedera, korban jiwa, meningkatkan kehandalan komunikasi di pelayaran. Yang keempat adalah transportasi. Menerapkan konsep mobil terbang modular yang dibuat untuk mengatasi permasalahan manusia seperti lamanya perjalanan dan kemacetan lalu lintas. Yang kelima adalah pendidikan.
yaitu memungkinkan sekolah atau institusi pendidikan mendapatkan pengalaman belajar yang lebih berkualitas. Institusi pendidikan dapat mengetahui kebutuhan belajar yang dibutuhkan oleh setiap siswa. Yang keenam, peternakan. AI dapat membantu menganalisis perilaku konsumen seperti perilaku pembelian. Yang ketiga adalah Big Data. Big Data adalah kumpulan data dengan ukuran besar dan kompleks serta rumit dan tidak terstruktur. Membutuhkan infrastruktur yang memadai, sumber daya manusia, dan berbagai software untuk bisa digunakan menjadi data yang bisa membantu perkembangan perusahaan. Data dalam jumlah yang besar dan sangat bervariasi dalam Big Data itu tersimpan pada sebuah wadah khusus yang biasanya menggunakan penyimpanan data besar seperti Hadoop, Cloud, atau NoSQL. Data yang tersimpan tersebut bisa dikumpulkan melalui berbagai sumber dalam format mentah, kemudian disaring dan diolah agar bisa tampil sesuai kebutuhan untuk penggunaan program analitik tertentu. Penerapan Big Data dalam berbagai sektor. Yang pertama, sektor kesehatan. Big Data membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ini memiliki potensi untuk memprediksi dan mencegah wabah dalam penyebaran penyakit menular. Yang kedua adalah keuangan. Big Data dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan pajak negara. Hal ini terjadi lantaran sistem Big Data dapat bekerja mengambil data dari silsilah keluarga, kekayaan yang dimiliki, barang apa saja yang dipunya, serta akun rekening bank masyarakat. Yang ketiga adalah maritim. Big Data digambarkan dengan banyaknya informasi mengenai kapal, pelabuhan, informasi mengenai logistik, operasional kapal, data mesin, dan lain-lain. Akan tetapi, data-data tersebut tidak terorganisir dan tidak termanfaatkan dengan baik. Oleh karena itu, dibuat penelitian untuk memanfaatkan ketersediaan Big Data untuk SADS. Yang keempat adalah machine learning. Machine learning adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya. Pembelajaran mesin dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu lainnya seperti statistika, matematika, dan data mining, sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisa data tanpa perlu diprogram ulang atau diperintah. Pada dasarnya, prinsip kerja pembelajaran machine learning masih sama, meliputi pengumpulan data, eksplorasi data, pemilihan model atau teknik, memberikan pelatihan terhadap model yang dipilih, dan mengevaluasi hasil dari machine learning. Penerapan dalam berbagai sektor. Yang pertama di bidang kesehatan, yaitu menangani masalah diagnostik dan prognostik. Di bidang keuangan, perusahaan finansial seperti bank menggunakan machine learning untuk beberapa fungsi seperti pencegahan penipuan, kredit, dan m-banking. Yang ketiga di bidang maritim, untuk mengetahui distribusi perluasan lahan mangrove karena kemampuannya dalam mengidentifikasi objek. Yang keempat adalah transportasi, untuk menyederhanakan waktu perjalanan menjadi lebih singkat. Misalnya pada Google Maps yang menggunakan data alokasi dari smartphone. Ini dapat memeriksa pergeseran arus lalu lintas kapan saja secara real time. Apalagi ia juga dapat mendeteksi laporan lalu lintas seperti kemacetan. Dengan menganalisis data yang relevan, Google Maps dapat mengurangi waktu perjalanan. Yang kelima dalam bidang pendidikan, untuk mengurangi plagiarisme, machine learning juga dapat menciptakan robot rider, yaitu mesin esai secara otomatis. Yang keenam di bidang peternakan, untuk analisis kesehatan hewan ternak seperti penyakit yang sering terjadi pada sapi, yaitu penyakit pernapasan pada sapi. Di sini saya mendesain keran air
yang terhubung dengan HP. Jadi, keran airnya itu dipasang sensor lalu terkoneksi dengan WiFi dan HP kita juga terhubung dengan internet untuk melihat apakah keran air tersebut sudah mati atau belum. Karena saya anak kos dan saya suka lupa sudah atau belum mematikan keran air tersebut. Jadi jika saya pulang ke kos itu akan memakan waktu, biaya, dan tenaga saya karena tempat kuliah saya cukup jauh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.